Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desta Oktaviani, MPM 2014151021, kelas Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Okupansi Kukang Jawa Nycticebus javanicus di hutan tropis dataran rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu yang pertama ada Mahfud Sodik, yang kedua ada Satyawan Putyamoko, yang ketiga ada Pujo Semedi Hargo Yuwono, dan yang terakhir ada Muhammad Ali Imron. Jurnal Ilmu Kehutanan tahun 2019, halaman 15 sampai 27. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Deforestasi merupakan faktor utama penyebab terjadinya kehilangan dan fragmentasi habitat bagi berbagai jenis satwa liar di Indonesia. Faktor-faktor tersebut memiliki dampak penting terhadap laju kepunahan spesies dan berkurangnya biodiversitas. Pengaruh fragmentasi terhadap hutan tropis sangat substansial, antara lain terhadap perubahan dinamika hutan, struktur komunitas, konektivitas, isolasi habitat, ekologi, proses ekosistem, kekayaan spesies, dan kelimpahan spesies, fragmentasi habitat atau pemagaran jalan raya, tumbuhnya perumahan, dan deforestasi dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik melalui efek kombinasi dari drift dan inbreeding di dalam populasi yang kecil dan terisolasi. Salah satu satwa yang terdampak dengan terjadinya fragmentasi dan kehilangan hutan di Pulau Jawa adalah kukang Jawa Nycticebus javanicus. Faktor adanya kehilangan habitat dan fragmentasi habitat tersebut menyebabkan populasi kukang Jawa di alam memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Faktor kehilangan atau berkurangnya habitat loss adalah faktor utama yang mempengaruhi penurunan kelimpahan kukang Jawa. Di Indonesia, kukang Jawa merupakan satwa yang sangat dilindungi keberadaannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20 Men LHK Setjen Kum 1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Di level internasional, saat ini kukang Jawa juga telah dinyatakan menjadi salah satu hewan yang dikelompokkan ke dalam 25 spesies primata yang paling terancam punah. Salah satu kawasan hutan tropis dataran rendah yang sampai saat ini masih tersisa akibat deforestasi habitat yang terjadi di masa lalu pada Pulau Jawa adalah hutan Kemuning di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kukang Jawa cenderung memiliki habitat yang disukai. Selain itu, kualitas habitat juga sangat mempengaruhi kehadiran kukang Jawa tersebut. Adanya aktivitas manusia di sekitar habitat dapat mempengaruhi pola tingkah laku kehidupan satwa, seperti perkembangbiakan dan pola adaptasi mereka terhadap perubahan kondisi sekitar. Namun, setiap jenis satwa memberikan perilaku atau respon yang berbeda terhadap perubahan kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proporsi tingkat
okupansi oleh kukang Jawa di hutan kemuning pada skala homerang. Penelitian ini juga bertujuan tentang habitat, okupansi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran kukang Nipicebus spp. Selama ini hanya dilakukan pada skala rank geografi di kawasan benua Asia. Metodologi penelitian ini dilaksanakan di hutan kemuning, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung pada bulan Februari sampai Oktober tahun 2017. Lokasi hutan kemuning berada di dalam area kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Kedu Utara, bagian Kesatuan Pemangku Hutan BKPH Candiroto, wilayah Resort Pemangku Hutan RPH Candiroto dan RPH Petung. Kawasan hutan kemuning mempunyai luas areal sekitar kurang lebih 373.234 hektar. Hutan kemuning adalah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan jenis tanaman di luar kelas perusahaan, yaitu hutan alam kayu lain atau HAKL. Bahan penelitian adalah populasi kukang Jawa yang ada di hutan kemuning dan komponen-komponen habitatnya. Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta batas kawasan hutan kemuning, peta rupa bumi Indonesia atau RBI, Jawa Tengah, GPS, range finder, kompas, kamera digital, teropong, binokuler, laser, distance meter, tali sheet, dan seperangkat komputer untuk pengelolaan data. Selanjutnya adalah peta lokasi penelitian hutan kemuning. Data-data yang diperoleh dari kegiatan survei malam kemudian dianalisis dengan menggunakan metode spesies occupancy modeling. Metode ini merupakan metode estimasi menggunakan data kehadiran dengan memperhitungkan kemungkinan pendeteksian proporsi wilayah yang dihuni oleh satwa dengan kemungkinan deteksi kurang dari 1. Berikut adalah foto grid penelitian kukang di hutan kemuning. Hasil dan pembahasan. Survei okupansi kukang Jawa dengan metode sistem grid dilakukan di hutan kemuning pada tahun 2007 sebanyak 5 kali. Ulangan dengan total panjang jalur penggunaan ada 121 km dengan kecepatan 536 meter per jam. Waktu yang dibutuhkan sebanyak 225,75 jam. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan melalui kegiatan survei malam, dapat diperoleh gambaran lokasi titik koordinat sebaran perjumpaan kukang Jawa di hutan kemuning. Secara umum, titik koordinat sebaran perjumpaan kukang Jawa mengelompok di 3 lokasi berbeda. Kelompok pertama berada di daerah Kleter atau nama lokal atau daerah yang terletak di bagian timur dari Desa Kemuning.
ditemukan sebanyak 26 kali berjumpa selama survei malam. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, distribusi kukang Jawa di daerah timur dari desa Kemuning, Kleter lebih banyak dijumpai daripada lokasi lainnya karena daerah ini lebih aman dari kegiatan pemburuan satwa, terutama pemburuan-pemburuan dari luar daerah seperti Magelang, Semarang, dan lain-lain. Berdasarkan observasi lapangan yang memperlihatkan bahwa satu-satunya akses jalan menuju daerah Kleter harus melewati jalan di tengah-tengah desa Kemuning, sedangkan daerah Kelangon dan Limit lebih bebas bagi pemburu dari luar daerah untuk keluar masuk ke lokasi tersebut. Terbatasnya akses jalan pemburu membuat lokasi Kleter lebih aman dari kegiatan pemburuan satwa sehingga diduga Kukang lebih memilih lokasi yang lebih aman dari resiko kegiatan pemburuan tersebut. Faktor gangguan manusia terhadap satwa liar merupakan salah satu bentuk konsep predation risk yang tepat digunakan untuk mewakili keberadaan manusia atau satwa liar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa okupansi harimau tinggi di daerah yang ketersediaan satwa mangsa melimpah, sedangkan dol terkonsentrasi di areal yang mangsanya sedikit namun jarang dijumpai harimau karena menghindari adanya risiko dol dimangsa oleh satwa harimau. Persebaran kukang Jawa di hutan Kemuning yang terkonsentrasi di wilayah timur atau Kleter juga mengidentifikasikan bahwa satwa ini cenderung mendekati lokasi pohon tidur dan mencari tempat berlindung dari predator atau pemangsa. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi Kleter terdapat tegakan bambu dengan luas dan kondisi tegakan relatif baik atau lebat dibandingkan dengan area lainnya. Satwa primata kukang Jawa juga tidak membuat sarang, namun tidur di percabangan pohon. Tubuhnya melengkung, membentuk bola di pohon tidur yang mereka pilih. Pohon tidur yang dipilih kukang Jawa biasanya lebat, yang diduga berfungsi untuk melindungi mereka dari suhu yang ekstrim dan juga dari predator atau pemangsa. Berikut adalah jenis-jenis satwa liar yang ada di hutan Kemuning, yaitu ada lutung Jawa, kukang Jawa, jalerang, kendung, beluk, walang kopoh, monyet, terenggiling, landak, kancil, kijang, blanca, musang luwak, musang res, musang galing, garangan, tupai tanah, bajing, celeng atau babi hutan, codot, kalong, beluk, jenis-jenis elang, anis merah, anis kembang, cucak jenggot, cucak hijau, katik, kenari, rangkok, paci, talangan, beletik, biawak, dan beberapa jenis ular. Peta distribusi perjumpaan kukang Jawa di hutan Kemuning. Hasil analisis dari habitat okupansi PSI dan probabilitas deteksi atau P dari hasil data tabel tersebut dapat dilihat bahwa model dengan memasukkan kovariat 1, 3, dan 4 berbeda pada ranking paling atas PSI COF 1 plus 3 plus 4 P. Model menentukan urutan atau ranking teratas dengan nilai AIC sama dengan 226,60. Nilai AIC terkecil mengidentifikasikan bahwa model tersebut merupakan model terbaik dari seluruh model yang kita jalankan dengan dukungan sebesar 38,69%.
atau AIC Y 0,3869. Hasil analisis okupansi kukang Jawa di hutan kemuning dapat dilihat dari hasil analisis tersebut. Dapat dilihat bahwa tingkat okupansi kukang Jawa di hutan kemuning diperkirakan sebesar 0,232 kurang lebih 0,095 atau 23%,2% atau SE kurang lebih 0,095. Data ini menunjukkan bahwa kukang Jawa menghuni sekitar 23,2% dari seluruh areal hutan kemuning, sedangkan nilai probabilitas deteksi atau P kukang Jawa diperkirakan sebesar 18,35% atau SE kurang lebih 0,05 untuk setiap ulangan karena probabilitas deteksi dianggap sama konstan pada seluruh model yang dijalankan. Ada 6 kovariat lingkungan yang diduga berpengaruh terhadap okupansi dan kehadiran kukang Jawa. Variabel pertama yaitu dari jalan COF1, kami melihat kovariat jalan utama yang menghubungkan desa-desa di hutan kemuning. Berdasarkan hasil observasi lapangan, jalan utama tersebut digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Berdasarkan perkiraan koefisien kovarit beta atau BTS, kukang Jawa lebih memilih areal yang jauh dari jalan dan jauh dari sungai atau sumber air, yang dapat dilihat dari korelasi positif yaitu 1,47 dengan standar error SE kurang lebih 0,606 dan 0,61 dengan SE kurang lebih 0,32 secara berurutan seperti pada tabel. Nilai koefisien beta bernilai positif menunjukkan bahwa keberadaan jarak dari jalan dan jarak dari sumber mata air atau air sungai berkorelasi positif terhadap okupansi kukang Jawa di hutan kemuning. Okupansi kukang Jawa berkorelasi negatif terhadap jarak dari pemukiman yang dapat menunjukkan bahwa semakin jauh dengan jarak pemukiman masyarakat, peluang area tersebut dihuni oleh kukang Jawa adalah sedikit dan sebaliknya. Pengamatan terhadap satwa malam seperti kukang Jawa dibutuhkan keahlian tertentu di mana pengamat sudah terbiasa melakukan kegiatan pengamatan malam. Penambahan survei diulang juga diharapkan mampu meningkatkan kekuatan dari hasil analisis. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pemburuan dan gangguan aktivitas manusia lainnya yang berpotensi mengancam keberadaan kukang Jawa dan satwa liar lainnya yang hidup di hutan kemuning. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian tentang pola perilaku kukang Jawa terhadap keberadaan manusia di hutan kemuning. Selanjutnya adalah ringkasan perkiraan koefisien kovariat beta untuk kovariat yang dipengaruhi terhadap habitat okupansi kukang Jawa di hutan kemuning. Kesimpulan dari penelitian ini adalah satu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kukang Jawa menghuni habitat sekitar 23,2% dari keseluruhan areal di hutan kemuning. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat hunian kukang Jawa di hutan kemuning meliputi jarak dari jalan, jarak dari pemukiman, dan jarak dari sumber air. Okupansi kukang Jawa di hutan kemuning berkorelasi positif terhadap variabel
jarak dari jalan dan jarak dari sumber air. Artinya semakin dekat dengan jalan dan semakin dekat dengan sumber air atau sungai, semakin kecil peluang areal tersebut untuk dihuni hutan Jawa. Variabel jarak dari pemukiman berkorelasi negatif terhadap okupansi Kukang Jawa. Artinya semakin jauh dengan pemukiman, semakin kecil peluang areal tersebut dihuni oleh satwa tersebut. Akhirnya saya akhiri. Terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.